terasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah. Saat ini saya terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua bisa hadir di kegiatan untuk pembahasan budaya positif. Adapun pola-pola budaya positif yang telah tadi disampaikan oleh rekan saya Ibu Tia tentang makna-makna budaya positif, ternyata ada 6 item ya Bapak Ibu guru ya. Dan di sini untuk budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah, saya ingin mengangkat beberapa item dengan harapan tema yang saya bisa sampaikan, saya berbagi kita bersama dari materi modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Saya ingin mengangkat tentang menumbuhkan keyakinan nilai-nilai kebijakan, sikap positif dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar siswa dan posisi kontrol wali kelas. Berbicara tentang budaya positif tadi yang telah tersampaikan oleh Ibu Tuti, merupakan perwujudan dari nilai keyakinan secara keseluruhan yang akan kita terapkan di sekolah, di mana budaya positif itu bisa kita awali dengan perubahan dari suatu paradigma tentang teori kontrol. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Tuti tentang paradigma stimulus respon ya. Adanya suatu perubahan yang terjadi di sekolah dengan memberikan rasa aman, nyaman kepada siswa-siswa kita. Bagaimanakah Bu Jamila dengan konsep disiplin positif ini? Nah, konsep disiplin positif, kita akan merubah paradigma pola pikir atau pola pandang kita menjadi seorang guru, rekan-rekan. Di sini kita selalu mengatakan pola disiplin itu adalah dekat dengan suatu peraturan, ternyata sangat jauh berbeda. Ya, disiplin, kata disiplin positif itu ternyata memerlukan suatu makna tentang keyakinan perubahan sifat dari seorang siswa. Siswa akan berubah jika hawa positifnya itu dari kita sebagai seorang guru. Nah, penerapan konsep disiplin ini, disiplin positif ini masuk dalam tingkat kedua pada budaya positif. Selanjutnya, untuk keyakinan kelas. Kenapa Bu Jamila sekarang ada pola namanya keyakinan kelas? Sebenarnya dari dulu kita telah melakukan itu, kita telah membuat itu, tetapi kita menyatakan dengan kata aturan. Apa yang membedakan antara keyakinan dan aturan? Aturan itu terlihat adalah mengatur, menata, ya, mengatur, menata, berpikir hanya sepihak, tidak melihat pola pandang apa efek dari semuanya. Tetapi dengan adanya kurikulum merdeka, kenapa dinyatakan dengan keyakinan kelas? Diharapkan ada suatu kesepakatan yang muncul di dalam kelas kita. Seorang wali kelas bersama siswanya membuat suatu kesepakatan, bukan aturan, tetapi memahamkan tentang suatu keyakinan, makna yang memiliki nilai kebijakan yang disampaikan oleh rekan saya Bu Tuti tadi, yang bisa memiliki pola pandang tentang profil pelajar Pancasila yang kita agungkan di kurikulum merdeka kita. Anak harus mampu memaknai, kenapa saya harus seperti ini? Mengapa saya harus begini? Apakah saya nyaman? Apakah kalian nyaman? Nah, seperti itu. Jadi, diminta siswa untuk meyakini itu, sehingga muncul suatu kesepakatan yang bisa diterapkan di dalam kelas untuk semua pihak. Tidak hanya bagi wali kelasnya, tetapi guru yang akan mengajar mereka, dan juga mereka berinteraksi dengan rekan sejawatnya. Bagaimana dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar? 5 kebutuhan dasar siswa ini yang harus kita kuasai sebagai seorang
dan wali kelas. Apa saja Pak itu di sini yang disampaikan oleh Ibu Putih tadi? Ternyata kita melakukan semuanya. 5 kebutuhan inilah yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Mengapa kita melihat suatu anak, seorang anak, kenapa dia melanggar peraturan? Sebenarnya dia ingin melengkapi Bapak Ibu kebutuhan dasar dia. Dia terlihat aktif, dia terlihat mengganggu rekan. Bisa saja ada kebutuhan dasar dia yang hilang di rumah tangga mereka, yang tidak bisa dia dapatkan dari orang tuanya, tetapi dia menunjukkan kepada rekan sejawatnya keinginan untuk disayangi, bisa kepada gurunya yang disampaikan tadi. Ada yang siswa yang manja, kenapa dia terlalu berlebih dengan rekan sejawatnya? Sebenarnya dia kehilangan kebutuhan dasar ini. Seorang guru dan wali kelas harus paham tentang 5 dasar kebutuhan siswanya, supaya tidak ada polemik yang terjadi di sekolah. Lebih dalam nanti kita akan kupas. Bagaimana dengan budaya positif lain? 5 posisi kontrol tadi telah dijelaskan. Ada sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, ya rekan-rekan ya. Kemudian ada pemantau dan manajer seperti apakah dari segitiga restitusi nanti akan diangkat dari rekan kami Bu Juliana. Baik, selanjutnya bagaimana dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar siswa? Saya langsung masuk ke ranah ini karena ini wajib diketahui dulu bagi seorang wali kelas. Seorang guru dan wali kelas, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Komponen ini bersifat psikologis. Bersifat psikologis dan kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman seorang anak. Kita harus memberikan keyakinan kepada anak bahwa kelas Muna adalah rumahmu. Kelas Muna adalah tempat berlindungmu. Ini harus kita pahamkan dulu. Sehingga anak tidak kehilangan arah. Dia tidak tahu apakah kelas saya, kenapa kelas saya tidak nyaman. Berarti ada sesuatu yang salah, tanda petik, yang belum diterapkan oleh seorang wali kelas ataupun guru yang masuk di dalam kelas. Mungkin kita pernah temui ada anak yang merasa gundah gulana dalam kelas, kok nggak betah ya? Kenapa sih maunya keluar ke WC terus? Dia merasa tidak aman di WC tempat dia merasa berlindung. Ya, jangan sampai kita kehilangan momen itu dan kita tidak tahu kebutuhan dasar mereka. Kemudian kasih sayang, ini juga termasuk kebutuhan psikologis anak yang harus diketahui oleh wali kelas dan gurunya. Keinginan untuk tetap terhubung oleh orang lain seperti teman dan keluarga. Bu Jamila, apakah perasaan dari 5 dasar siswa ini juga dimiliki oleh guru? Jawabannya iya, rekan-rekan. 5 kebutuhan dasar ini adalah sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Gurunya pun ingin memiliki rasa aman, memiliki rasa kebebasan, ya, memiliki rasa kesenangan. Maka perlakukanlah mereka sesuai dengan kebutuhan apa yang Bapak Ibu rasakan. Lakukanlah pemetaan yang baik terhadap anak didik jika memang rekan-rekan yang menjadi seorang wali kelas. Pahamkan setiap hari 5 anak. Pola teman tadi yang disampaikan oleh Ibu Tuti bisa menjadikan solusi sebagai pola kontrol seorang wali kelas. Ya. Pahamkan, petakan sifat kebutuhan dasar mereka masing-masing. Dan gawat sekali kalau sampai ada siswa kita yang sampai kebutuhan dasarnya hilang sampai 3, atau mungkin dia kehilangan 5 tanpa lindungan orang tuanya. Ini yang bahaya. Ini yang kadang kita lihat anaknya, kadang kita sampai dia tidak merasa nyaman di sekolah, tiba-tiba dia nggak nyampe sekolah, berseragam sekolah tapi di jalan. Berarti anak Bapak Ibu sedang mengalami kehilangan kebutuhan dasar. Ya. Bertahan hidup. Ini kalau sampai anak kehilangan nomor, sebenarnya ini nomor 1 ini bertahan hidup ini. Semua yang diperlakukan oleh kita, 4 elemen ini adalah dasar keinginan kita untuk bertahan hidup. Kalau sampai bertahan hidup ini hilang, seperti kejadian anak murid yang akan niat mau bunuh diri, itu sudah kehilangan kebutuhan dasar semua. Ya, tapi alhamdulillah di sekolah tidak ada. Dan ini terjadi
kuis untuk kita tebak. Ya. Feedback untuk kegiatan kita setelah rekan-rekan mendengarkan dari Bu Tuti dan Bu Jamilah tadi. Apa alasan murid Doni? Saya punya soal. Ibu Akbar guru wali kelas 2 SD. Sedang Ibu menghadapi pula salah satu siswanya. Beberapa anak datang kepadanya dan mengeluh bahwa Doni ini seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa yang menjadikan alasan Doni melakukan hal ini? Baik, sekarang saya ingin tunjukkan. Ternyata Doni anak yang kehilangan tentang penguasaan, Bapak Ibu. Dia ingin menunjukkan kebutuhan atas kemampuan dia yang melihatkan ke temannya. Jadi jawaban Doni dalam hidup dia seperti ini. Saat dia dipanggil oleh wali kelasnya, dia ngomong, "Ya Bu, saya merasa hebat aja Bu, ngambil makanan teman saya," gitu kan. Karena dia takut sama saya. Jika ada seorang anak yang berperilaku dan mengungkapkan hal demikian, dari secara psikologis anak kita telah kehilangan tentang kekuasaan dan kebebasan. Berarti dia di rumah bisa saja dia merupakan anak yang tertekan oleh aturan orang tua. Jadi seorang wali kelas ini warning banget nih, harus paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bermain bersama teman-teman. Dikte saya sampaikan, jika memang anak memerlukan kebebasan, dia kehilangan kebutuhan dasar tentang kebebasan diri, kira-kira kata-kata Doni apa jika ditanya oleh wali kelas? Dia pengen dengan kebebasan. Dia ambil itu makanan temannya. Setelah dipanggil sama Bu Ati, ya, dipanggil sama Bu Ati, "Doni, kenapa lu lakukan itu?" Kira-kira kalau dia memang kehilangan kebebasan, anak yang kehilangan kebebasan ini juga anak yang tertekan, yang tidak bisa memilih apapun yang dia inginkan, semuanya semua serba diatur. Kau pakai baju ini ya, kau kalau mau makan ini udah ibu siapkan. Dia tidak punya pilihan. Kira-kira Doni akan bilang apa buat? Emangnya nggak boleh lanjut? Ayo, tambahkan kata-kata Bapak. Ayo. Saya lapar. Suka-suka saya lapar. Ketika saya lapar, tidak punya uang. Saya lapar, saya tidak punya uang. Kebebasan. Belum pernah makan. Belum pernah makan, betul. Saya belum pernah makan itu, Bu. Menu saya nggak enak yang disiapin. Saya pengen yang dia mau. Benar nggak, teman-teman? Iya kan? Dia kepengen bebas. Dia kepengen memilih. Ini yang sering kita lakukan. Kita tidak memberikan suatu pilihan dan kebebasan pada anak kita saat belajar. Benar tidak? Saya pun demikian. Kita selalu mengatakan, "Nah, materinya ini, yang kau kuasai ini." Apakah pernah rekan-rekan mengatakan kepada Isa, yang bisa apa? Tidak. Iya kan? Tanya, Apa yang kamu Isa, Bunda punya materi nih hitungan seperti kemarin, gitu kan? Saya menghitung, saya tanya Isa paham, tapi dengan senyum indah dia kontakkan ke saya. Apa yang dia harap? Ternyata setelah saya datangin lagi, apa dia kata? "Ibu, saya kan sudah buktikan, saya sudah bikin bedengnya." Dia tidak mampu berhitung, dia tidak mampu membuktikan berapa sudut kemiringan, tetapi dia mampu membuktikan dengan action dia sudah membuat bedengan. Nah, bentuk-bentuk pola kebutuhan yang diperlukan Isa adalah perhatian dan kebebasan. Ya, kebutuhan dasar itu yang hilang dari Isa.
pemetaan tentang kondisi dasar anak kita. Ya, itu saran dari saya. Baik, saya tuliskan di sini ya rekan-rekannya. Terima kasih Ibu. Saya bosan makanan saya. Saya ingin makanan yang lain. Ya, ini contoh. Iya, Pak. Betul. Jadi sebenarnya dasarnya ini akhirnya studi kasus jika seorang wali kelas mampu melakukan pemetaan pada kebutuhan dasar, inilah yang akan menjadikan dasar kita menangani siswa-siswa kita. Contohnya anak SD itu Ya, rekan-rekan ya. memaafkan anak kan. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada keyakinan. Baik, tentang keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh poster yang saya buat tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu rekan-rekan, untuk wali kelas terutama ini, saya tidak suka katakan itu aturan karena tidak ada namanya aturan. Kita tidak mengatur seseorang untuk hidup. Tetapi kita memberikan suatu kesepakatan tentang keyakinan. Kenapa mereka memerlukan itu? Kenapa mereka harus hormat? Kenapa mereka harus menghargai? Ini peraturan, bukan peraturan. Ini adalah suatu keyakinan, kesepakatan. Kenapa harus belajar? Mengapa kita harus percaya diri? Ya, ternyata dengan menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu maknanya TPR besar-besar di dalam kelas. Buat kesepakatan bersama dengan siswa. Ya, rekan-rekan ya. Ini contoh. Bagaimana pengelolaan kelas oleh wali kelas? Sebagai seorang pelaku, kontrol, manajer di dalam kelasnya, seorang wali kelas harus mampu memberikan solusi, memberikan penguatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Tuti. Jangan pernah menyalahkan seorang anak, tetapi kuatkan mereka dengan karakter positif yang mereka miliki. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang selalu salah. Ya, cari sisi positif anak murid kita, kuatkan dengan sisi positif itu. Ini contoh keyakinan kelas yang lain tentang tugas dan kewajiban. Bagaimana dia sebagai siswa, bagaimana kita sebagai seorang guru. Buat kesepakatannya. Ya, tugas saya sebagai guru mendidik, mengajar, memberi nilai, memberi teladan, peduli terhadap siswa, menjawab pertanyaan siswa. Tugas kalian sebagai siswa apa? Ini kesepakatan. Apa bukan kesepakatan aja? Bahasanya dinyatakan dengan keyakinan, Pak, karena bahasa keyakinan itu nanti arahnya memunculkan nilai kebajikan. Yakin akan nilai-nilai kebajikan, bukan sepakat dengan nilai-nilai kebajikan, kurang pas. Ada makna yang lebih dalam, Pak, untuk keyakinan. Meyakini. Yakin itu adalah pemahaman secara psikologis. Baik, kita sama-sama susun ya. Saya kepengen dengar dari wali kelas. Keyakinan kelas apa setelah melihat contoh tadi? Contoh ya, keyakinannya begini tadi. Ini ya teman-teman ya. Kira-kira wali kelas, Pak Step di kelas 11 ya, APHP 11 ATP 1. ATP 1. Kira-kira Pak Step dengan melihat kondisi kelasnya, keyakinan kelas apa yang ingin bersama-sama digali sama siswanya? Nilai apa yang
meyakinkan ke siswa. Ya, hadir tepat waktu. Apa tuh? Di ATP 1. Saya pilihnya, kalau saya hormat, menghargai, belajar, percayaan diri. Nah, menurut Bapak yang paling utama di kelas apa? Tanggung jawab baik. Kira-kira yang ingin nanti disepakati oleh anak didik tentang tanggung jawab, kata-katanya gimana, Pak? Saya langsung tuliskan ya, Pak ya. Pak Ster menjawab tanggung jawab baik. Susulkan kata-katanya, Pak. Jadi apa manfaat dari tanggung jawab? Harus diyakinkan. Karena anak itu kritis, Pak. Kenapa saya harus belajar? Gitu ya. Dia kan selalu bertanya, kenapa saya harus bertanggung jawab? Mana? Ayo wali kelas yang lain. Apakah sepakat tanggung jawab? Kenapa? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dasar Dharma Pramuka. 1. Bertakwa Bertanggung jawab adalah pola pikir kedewasaan diri misalnya atau kematangan kata gitu. Jadi harus ada kalimat pencetus yang mengakibatkan dia yang menyadarkan dia gitu. Oh iya ya, ternyata tanggung jawab itu penting ya. Nah gitu. Akhirnya dia meyakini. Ya, kata-kata yang harus bisa meramu. Apa Pak? Pak Usman bantu. Wali kelas ATP 1 meminta keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Kata-kata di bawahnya apa Pak? Supaya siswanya yakini bahwa tanggung jawab itu hal yang emang penting. Jadi hindarkan kata perintah, hindarkan kata aturan, tetapi munculkan kalimat keyakinan hati untuk melakukan gitu. tanggung jawab. Kata sifat bertanggung jawab baik, tepat. Bertanggung jawab. Setiap siswa Baik, ayo Pak. harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan. Segala yang dilakukan. Setiap siswa bertanggung jawab tentang apa yang telah dilakukan. Ayo wali kelas, ini penting nih. Itu kan Ayo, siswa gimana bertanggung bertanggung jawab? jawab. Dapat dipercaya. Bukan perintah. Setiap siswa bertanggung jawab tentang apa yang telah ya. Kita lahir dengan bertanggung jawab masing-masing. Bertanggung jawab tentang apa yang telah dilakukan. Ya, Apa? kita hidup penuh dengan tanggung jawab. Segala perilaku, gitu ya. Memiliki tanggung jawab. Hidup berarti bertanggung jawab. Makna agamis banget ya. Hidup berarti bertanggung jawab. Astagfirullah, aku baru sadar. Dan masih. Hidup berarti bermasalah. Karena hidup Pasti bermasalah. pasti bermasalah. Masalah ada beresiko. Masalah pasti beresiko. Ya. Bertanggung jawab.
jabatan dari bahasa tidak ada yang salah dalam memilih. Ya, betul. Ada keberanian Menerima kenyataan, ya kan? Oke, benar. Jadi kita harus buat kasih kesempatan anak untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini kata-kata indahnya nih sama nih. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hidup berarti bertanggung jawab. Karena hidup pasti bermasalah. Masalah pasti beresiko. Kuncinya ada keberanian dalam bertanggung jawab. Sama ya, Pak ya. Jadi anak dibawa untuk memakai. Oh iya ya, hidup itu penuh dengan masalah. Kalau ternyata masalah itu penuh dengan resiko. Jadi kalau sudah beresiko, kuncinya harus berani dan tanggung jawab. Satu, keyakinan kelas bersalah. Ya, ya. Baik, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Nah, ini penting nih. Posisi kontrol. Yang ada lost context kita. Ya. Tadi ada muncul buku segala macam kan. Ini ada kata-kata nih. Buku. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, saya kasih nilai. Wah, ini ya, ini penghukum di posisi kontrol yang kurang nyaman. Kenapa, Bu? Efeknya mengakibatkan kerusakan psikis anak. Tak boleh. Ini sekarang diterapkan polisi. Ya. Akan bebas sama tak Ya. Inilah yang mengakibatkan rusaknya psikis anak. Akhirnya anak menjadi pendendam. Dia tidak mampu menyampaikan, dia membuli kerekam yang seperti ini yang dilarang. Membuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh-contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Ya kan? Anda suka mencetus seperti itu. Gimana? Awalnya baik ke anak. Iya, Bu. Tapi akhirnya anak menjadi pemberontak. Kalau kita terus-terusan memberikan rasa bersalah pada anak, akhirnya anak menjadi pemberontak. Kenapa saya harus dipersalahkan? Kenapa saya harus memikirkan hal itu salah? Nah, itu. Jadi sifat psikisnya tidak baik. Ya, jadi menjadi wali kelas dan guru yang seperti ini itu kurang dianjurkan. Jadi malah tidak dianjurkan. Sebagai teman, ternyata pun tidak dianjurkan sepenuhnya. Karena apa? Sifat kontrol sebagai seorang teman akan mengakibatkan anak tidak profesional. Dia tidak mampu, dia kehilangan figur. Dia kehilangan figur seorang pengajar, dia kehilangan figur seorang wali kelasnya. Karena dia menganggap semua aturan adalah nyaman aja, enak aja diatur. Akhirnya seorang anak bisa bersifat buruk ke depannya. Ya, ini tidak baik. Bagaimana dengan pemantau? Ternyata pemantau pun sebagai seorang pemantau tidak baik. Hanya tahu tentang aturan yang berlaku. Nah, ini tidak ditekankan ke anak. Kenapa ya saya harus tahu aturan itu ya? Gitu. Kenapa sih Bu Lela atau Pak Anton menyuruh saya harus bersepatu warna hitam?
Akhirnya kan dia berpikir tuh, iya ya, waktu lain sendiri ya, gitu kan? Bukannya kita berharap kita ini sama-sama, tidak ada perbedaan. Oh iya Bu, kan nyaman kalau bisa sama-sama, gitu kan? Akhirnya anak muncul keyakinan. Ini pola wali kelas dan guru sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Sekarang, tolong jawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apakah dia? Mantap. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai Buat merasa bersalah. bersalah. Munculkan merasa bersalah pada anak. Sebagai merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, ini apa nih? Tipe guru yang seperti apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Anu, Apa? Pemantau. Pasti dia akan berkata tentang aturan. sebagai pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Hebat teman-teman saya Bapak. Sekilas aja udah bisa menempatkan posisi diri. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Penghukum. Baik rekan-rekan, sekilas ternyata materi yang saya sampaikan telah selesai. Semoga rekan-rekan semua bisa memaknai bagaimana berposisi kontrol sebagai seorang wali kelas dan guru. Bagaimana rekan-rekan harus mulai dari besok memetakan, oh ternyata ini anak pantas dia bermasalah ya, karena saya memunculkan rasa sayang, anak ini tidak perlu rasa sayang, ternyata dia perlukan adalah kebebasan. Seorang guru harus mampu menempatkan dirinya pada posisi kebutuhan siswanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan setelah beberapa episode selesaikan? Oke, baik. Mengenai kebebasan. Ya, kebebasan. Dalam setiap apa yang dilarang di dalam masyarakat lah, Baik. kita sebagai makhluk sosial, dasarnya ada yang bisa membatasi. Yang pertama adalah norma. Baik. Kalau namanya kebebasan itu saya lihat kalau di sini membiarkan total bagaimana di lapangan itu sebebas-bebasnya. Karena kalau kita tidak bermain dengan namanya norma, nanti ada kasus yang sudah terjadi seorang guru agama menyuruh siswanya sholat, itu saja kita ngomong komplain. Siswanya sholat, katanya keberatan pada lakukan kepolisian. Bagian dari sudah melewati batas kebebasan. Masalah sebenarnya kebebasannya mutlak yang dimiliki seorang. Saya sempat mendengar itu waktu di kecamatan. Jadi ternyata tawaran itu kan sudah coba naik banding di 50 juta karena ketidaksanggupan guru honorer tersebut ya Pak ya, itu hanya sanggup di 10 juta. Dan guru tersebut ternyata membuat suatu kesalahan Pak. Ya, niat baik tetapi dilakukan dengan tidak baik. Niat baiknya adalah mengajak anak sholat untuk beribadah, tetapi ada kekerasan fisik yang dia lakukan. Dia memukul anak tersebut
munculkan pada anak. Anak paham, Mbak. Mengapa saya harus berkata seperti ini ya? Apa maknanya ya? Ini tugasnya mulai dari wali kelas. Staf utamanya adalah wali kelas, wajib. Wali kelas harus bisa memahamkan, memberikan keyakinan pada anak dalam pola pikir dan keyakinan hati. Biar saat guru masuk nyaman. Saya inginnya kebebasan itu ada namanya batasan. Di sini kan ada kebebasan terjadi. Jadi kebebasan batasan itu harus ada. Ibaratnya jalur itu harus pas gitu. Kebebasan kalau itu kan seperti kebebasan di luar ini. Orang ekspresinya itu tidak sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Dia bukan di dalam Kementerian Pendidikan tidak membuat suatu aturan baru, Pak. Ya, kita memang mereka tidak ingin membuat suatu aturan baru. Karena apa? Karena yang seperti itu, kebutuhan akan kemandirian, ya, kebebasan akan kemandirian dia, kemudian bagaimana dengan otonomi, memiliki pilihan, nggak boleh dikekang, gitu kan? Jadi dalam belajar itu kita nggak boleh mengekang anak. Misalnya Bapak memberikan tugas, nah nomor 1, ini yang pernah saya sampaikan dengan rekan-rekan. Rekan-rekan, apakah sudah melakukan pemetaan? Apakah soal itu sudah mewakili semua anak? Ternyata jawabannya tidak. Ini adalah pikiran saya. Saya bikin soal jumlah 30 adalah pikirannya Bu Jamila. Bukan kemampuan anak, gitu kan? Bukan kebebasannya anak. Seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Pak Mari ya. Nanti kita bisa berbicara lebih lanjut lagi. Terima kasih rekan-rekan. Semoga kita bisa memaknai bersama. Ini adalah hal yang paling terpenting untuk kita kuasai. Apalagi sekarang tuntutan Kementerian Pendidikan kepada kita untuk memahamkan diri kita, memahamkan ke semua orang dan memahamkan kepada siswa kita untuk bisa paham agar mereka di saat lulus nanti mampu menjadi seorang masyarakat yang bermanfaat. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Tidak boleh menghina teman. Kadang-kadang kita diambil juga. Padahal kayak banget menghina ya. Oh diatur. Baik. Sebenarnya saya harus makan tujuh. Baik, sekarang setelah ini aturan, kenapa dulu ada tulisan negatif? Namanya diatur itu pasti bersifat negatif. Dalam kurikulum saat ini kurikulum merdeka ini bersifat negatif aturan. Nggak boleh diterapkan. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Tujuannya bagus. Tujuannya apa? Kebersihan. Itu kan namanya ya. Jangan tidur pada saat pembelajaran. Kenapa? Ayo. Kenapa? Bosan. Apa? Jangan tidur pada saat pembelajaran. Maknanya apa sih yang tersirat di aturan itu? Supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Akan membuat malas Bu. Akan membuat malas. Kalau tidur. Akan membuat malas katanya. Ini kelompok siapa ini? Jangan tidur pada saat pembelajaran. Artinya apa? Maknanya apa keyakinannya? Tidak tertinggal pelajaran, gitu ya. Jangan main HP di kelas. Apa maknanya? Disita. Disita. Disita itu efek ya. Makna di dalamnya kenapa aturan itu ada menurut kalian? Oh, tidak fokus belajar. Baik. Jangan berbalas-balasan saat kita kelas. Kelompok 4. Kenapa? Supaya kelas bersih, nyaman, mana mereka nggak weekend bu, kalau weekend bu. Oh, banyak nilai ini berarti. Jadi supaya meminta apa adanya kerjasama. Harapannya itu ya, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas juga ya. Sekarang tidak boleh menghina teman. Maknanya apa? Bisa. Menyakiti. Berarti harapannya apa di situ dalam aturan? Menghargai sesama. Sekarang kita ubah kata kita yang negatif menjadi kata yang positif. Jangan buang sampah sembarangan. Rubah ke positif apa? Buang sama-sama. Buang sampah pada tempatnya, benar. Tidurlah pada tempatnya. Tidurlah di Baik. Sekarang jangan tidur pada saat pembelajaran. Kalimat positifnya apa? Boleh tidur ada jam 4 Bu. Apa? Hah? Gimana? Tidur pada saat jam istirahat. Ada lagi kata-kata yang lain. Apa? Ayo apa pesan kalian? Jangan tidur pada saat pembelajaran. Apa kalimat positifnya? Tidurlah di rumah. Tidurlah di rumah. Ayo apa? Apa? Fokuslah dalam belajar. Ini kalimat positif ya ini ya. Maka dari ini ya, fokuslah saat belajar. Saat belajar atau saat proses belajar. Jangan main HP di kelas. Ayo positifnya apa? Kurang-kurangnya main HP. Kurang-kurangi itu aturan tetap negatif. Ayo. Ayo berarti kalimat positif itu ajakan yang baik. Tanpa mengatur. Kenapa? Nggak boleh menggunakan kata jangan. Jangan itu aturan. Kita menggunakan yang positif itu apa? Yang baik menyampaikannya. Main HP di saat jam istirahat. Apa? Gunakan HP di boleh
keyakinan kelas. Hari dulu, ada dipakai. Saya contohkan, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa demikian? Supaya kotor, biar bersih. Buanglah sampah pada tempatnya. Biar bersih. Agar Bersih. buanglah sampah pada tempatnya agar Terima kasih. terlihat nyaman. Bersih. Dan nyaman ditempati. Biru, nyaman. Biru. Ayo kata-katanya keyakinan. Kalian kan tadi meyakini katanya kalau membuang sampah pada tempatnya itu tujuannya positif untuk kebersihan ruang kelas, gitu. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalian meyakini tidak? Atau yang sampah itu membawa penyakit? Yakin. Berarti bisa buang sampah sendiri? Bisa. Benar. Nah, semangat ini ya. Semangat ya Bu ya. Harus semangat. Nggak ada lagi kan di kelasnya Bu. Pak ada aturan. Semua siswa sudah harus meyakini ternyata sampah yang saya bawa itu adalah sumber penyakit. Ya, yakini dulu. Benar nggak? Kalian minum dari botol plastik gitu ya. Ternyata botol plastik kalian buat, kalian hambur, membuat tidak nyaman kelas gitu. Yakin hal itu? Ya. Jadi nggak bisa. Jadi kita mutlaka akan membuat suatu aturan, tidak akan menentang kalian. Ya karena aturan kita tahu kita sudah sepakat nih. Aturan adalah sekarang. Ya. Nah sekarang kita sepakat buangnya sampah pada tempatnya. Mengapa demikian? Mengapa harus seperti itu? Apa? Agar terlihat nyaman, asri, dan menjaga kesehatan semua pihak. Iya nggak? Kata-katanya yang nyaman, yang kelasnya apa? Disebut satu, buang sampah pada tempatnya. Kalau keyakinan itu panjang pasti, karena harus ada alasan yang mendasar. Buang sampah pada tempatnya. Kalimat itu masih kalimat perintah tuh. Membuang sampah, buang sampah pada tempatnya. Kami meyakini, ya. Apa tadi katanya? Kami meyakini bahwa sampah membawa penyakit. Ingat ya, kalau nanti kita lihat, aduh kayaknya keyakinan kelasnya nggak dipakai deh, masih ada botol. Ini habis minum tadi, gelasnya ada nggak melihat bunda? Kok bunda kayak beresin gitu kan? Nggak nyaman. Ya, karena saya meyakini sesuatu yang berantakan itu tidak nyaman. Ya, sekarang ya, buang sampah pada tempatnya. Kami meyakini bahwa sampah membawa. Maka ya, yang kedua, sekarang lagi, fokuslah dalam proses belajar di kelas. Ayo, kata-kata keyakinannya apa yang mau dimunculkan? Ayo Bu, bantu Bu. Fokuslah dalam proses belajar di kelas. Apa keyakinannya? Ayo. Konsentrasi belajar. Betul? Fokus ya, konsentrasi belajar. Apa keyakinannya kalau konsentrasi belajar? Kami meyakini apa? Memahami pelajaran yang Kami meyakini berkonsentrasi dalam pelajaran akan membuat kami mampu paham dengan baik. Kalau lagi main handphone atau lagi tidur, tidak dengar apa-apa ya kan? Ya. Nah, akan membuat kami paham dengan baik. Ya, orang konsentrasi. Apalagi, ketiga, gunakan HP pada maper tertentu. Apa? Ini sebenarnya sudah keyakinan ini sudah positif banget, ini udah bagus ya. Dari pakai dulu. Ada ya, bunda biasanya kan, coba cari gitu kan, nggak masalah, bener nggak masalah bermain handphone bisa, pelajaran nggak masalah, ya. Gimana? Pelajarannya? Benar nanti saya. Mau dibuka yang pelajaran susah gitu. Tidak, menggunakan teknologi IT, nah gitu. Menggunakan teknologi IT. Kami meyakini
baik. Baik, nomor 5 sekarang habis ya di sini. Menghargai teman dan guru. Boleh langsung bilang masukan dulu, jadi keyakinan. Apa keyakinannya tadi? Apa? Kami meyakini menghargai adalah perbuatan baik. Apa? Menghargai adalah perbuatan baik sebagai bentuk ketakwaan terhadap Tuhan. Ya, jadi kalau kalian meyakini ternyata menghargai orang itu adalah suatu perbuatan baik, cerminan dari ketakwaan kita kepada Tuhan. Tidak ada paksaan orang untuk apa yang mau bantu? Jadi aku bantu. Tidak ada yang aku udah capek. Ya. Kami meyakini menghargai merupakan bentuk perbuatan baik dalam cerminan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Baik, oke. Keyakinan kelas kita akan bacakan. Silakan siapa yang mau membacakan? Satu. Ari, majuin. Ayo silakan. Majuin membacakan nih. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, semua. Keyakinan kelas. Teman-teman, kita bacakan kembali ya. Coba. Teman-teman, Kita bacakan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. teman-teman kita bacakan kembali keyakinan kelas Yang telah kita yang telah kita sepakati bersama. Baik, 1. Satu, buanglah sampah pada tempatnya. Baik. Kami meyakini bahwa sampah membawa penyakit. Baik. Setuju? Dua, konsentrasi belajar. Kami meyakini bahwa konsentrasi dalam belajar akan membuat kami paham dengan baik. Setuju? Baik, siap. Tiga, Menggunakan teknologi IT. menggunakan teknologi IT, Oke. kami meyakini HP. HP dapat membantu proses Proses pembelajaran tertentu. Setuju? Setuju. 4. Empat, menjalankan tiket. Kami meyakini tiket kesempatan berbuat baik. Sangat setuju? Setuju. Lima, menghargai Tuhan dan guru. Baik. Kami meyakini menghargai merupakan bentuk perbuatan baik dalam cerminan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini memang setuju ya. Ya, karena kita adalah manusia yang penuh berdosa. Oke, terima kasih Ali. Kasih tahu Ali. Baik, Bu Jaira telah mencoba untuk mendampingi kelas membuat suatu keyakinan bersama ya. Jadi saya sampaikan di 11 ADPH 1 tidak ada yang namanya suatu aturan. Sepakat? Yang ada adalah suatu keyakinan. Jangan setuju. Ya, jadi saya udah pengen bikin keyakinan kelas itu banyak yang kita mau kita sepakati. Bunda, kenapa ada uang kas? Kenapa ada ini? Itu semuanya dibutuhkan untuk keperluan bersama. Ya, ini tidak masuk dalam aturan, itu adalah masuk di kesepakatan. Ya. Sapu, kata, tak ada ganti, nggak mungkin dong yang tiket bisa jalan, iya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya kita perlu uang bersama untuk kita beli barang. Masuk sapu, pel, ya. Kenyamanan kita anggap kelas ini adalah rumah kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesepakatan kita bersama dalam membuat keyakinan kelas. Nanti jika memang berupa ada yang lagi membutuhkan yang ini boleh ditambahkan. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini kita bisa print, kita tempel nanti di situ. Biar bisa baca bersama. Ya, Bun. Ya, Indonesia lah. Oke, ya. Indonesia buka, Indonesia bagi pakai sepatu.